saya bersama Bapak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak Dewi. Bagaimana Pak terkait penyebaran virus corona tentunya memukul perekonomian di Bali? Bagaimana Bank Indonesia mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih sebelumnya. Dampak dari COVID-19 ini kan tidak hanya di Bali, di seluruh Indonesia. Dan juga nggak cuma Indonesia, tapi seluruh dunia. Tentunya kita ingin bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, bagaimana mengatasi COVID-19 ini dengan baik, masyarakat bisa selamat dan sehat. Mengenai kondisi ekonomi, tentunya pemerintah pusat sudah mengatakan bahwa stok bahan makanan ada, dan tentunya masyarakat juga tidak usah membeli semacam menumpuk barang-barang. Pemerintah akan menjaga ketersediaan dari bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya untuk ekonomi nanti kita lihat program apa ke depannya. Namun demikian, yang utama penting adalah bagaimana masyarakat ini selamat dan bisa melewati masa-masa yang kritikal ini, sehingga pada saat nanti sudah selesai kita bisa siap untuk rebound, untuk kembali mendorong ekonomi masyarakat di Bali, Indonesia. Itu saya kira. Tentunya ini bukan masalah yang mudah. Semua provinsi bahkan Indonesia harus siap dengan berbagai skenario. Kita tentunya mengharapkan terus bisa berhasil melewati masa krisis ini. Bank Indonesia tentunya akan melakukan kebijakan-kebijakan akomodatif, memberikan keleluasan buat perbankan untuk memberikan kredit kepada masyarakat ya, yang masih membutuhkan, yang sektor-sektor yang tidak berdampak langsung terkait dengan dampak virus corona ini. Saya kira itu, kalaupun ada bahwa pilihan mana antara target ekonomi maupun kesehatan, saya pikir pemerintah sudah mencanangkan bahwa kesehatan, keselamatan masyarakat menjadi utama. Ekonomi ini yang setelah itu yang kedua. Saya kira itu dari saya ya. Kemudian ada saran kepada masyarakat terkait penyebaran virus corona yang mengingat sudah banyak memakan korban. Tentunya masyarakat ikutin aja SOP atau protokol kesehatan dari pemerintah pusat maupun daerah. Misal menghindari berkumpul dengan banyak orang, gitu kan. Keluar kalau memang betul-betul diperlukan membeli bahan-bahan pokok, gitu ya. Saya kira itu ikutin aja pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun dari pusatnya. Itu. Dan tidak usah panik buying, membeli barang-barang menumpuk di rumah, kan juga kita bisa beli di berbagai macam pasar ya. Itu. Saya kira itu yang kita lakukan dalam jangka pendek, dan yang penting adalah kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik dan masyarakat tetap selamat, gitu ya. Apakah dari Bank Indonesia sudah melakukan analisa terkait penurunan ekonomi di Bali terutama? Sebelum di bulan Maret, di awal Februari kemarin, kami sudah melakukan evaluasi review beberapa skenario, baik skenario mild skenario maupun skenario severe. Namun demikian perkembangannya kan setiap hari berubah, minggu-minggu. Tentunya kami akan mengevaluasi lagi dampaknya. Apakah dampaknya ini semakin memburuk ataukah bisa selesai, gitu ya. Tentunya kita akan terus melakukan review mingguan dan bulanan bagaimana dampak COVID-19 ini di Bali. Itu. Baik, pemirsa Bali TV, tadi bincang saya terhadap Bapak Trisno terkait tentang dampak ekonomi yang ada di Bali terkait penyebaran virus corona. Baik, saya Dewi Yunairi, akan langsung dari Bank Indonesia. Saya boleh potong sedikit mengenai istilah apakah ini resesi apa enggak. Kalau menurut teorinya, saya sudah sampaikan kepada Bapak-Bapak di Bali Pos bahwa salah satu dua indikator resesi itu kalau PDRB atau pertumbuhan ekonomi 2 triwulan itu negatif. Jadi kita belum, karena baru triwulan pertama belum selesai, triwulan kedua belum. Dan kedua, inflasinya tinggi sekali atau deflasi. Nah, ini inflasi kita masih
cukup terkendali. Jadi saya kira ini belum terlalu awal kita mengalami itu. Masih ada triwulan pertama belum muncul pertumbuhan ekonomi, triwulan kedua juga belum. Moga-moga kita tidak ke arah sana sehingga pemerintah dan masyarakat bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melewati dengan selamat gitu aja. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya terhadap Bapak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam Breaking News Bali TV. Sampai jumpa.